datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Kamu, karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerang hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Mari kita
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuklah selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi.
dari Markus 34 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya bergantian. Dalam perlindungan Tuhan dari Daud, pada waktu itu ia berpura-pura tidak waras di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjauh aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan tur dari remaja.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Salam. Shalom. Horas madihita. Horas. Warta jemaat Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis ke Tritunggalan Allah, dengan topik hidup baru dalam kasih Kristus. Tertulis dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Nomor 2, amplop Gotilon dan tahun Okumene Isklip tahun 2024. Pada hari ini Minggu tanggal 11 Agustus 2024, kita akan berikan amplop Gotilon dan tahun Okumene Inklusif untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Nomor 3, pemberkatan nikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Elbet Mangaraja Tua Parulian Samosir, anak dari Bapak Samosir, dan Ibu Justina Buru Syahan, anggota Jemaat HKBP Mangparapatan, masuk WEK 5 dengan Aulia Indonesia 10 tahun, anggota Jemaat HKBP Mangparapatan WEK 5. Anak dari Bapak Yasmin Mayor tahun, dari Ibu Teresia Marian Triana 22. Perkataan ini pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2024 pukul 8 pada hari ini tanggal 1
ke-17 Simponi Tasminoa. Dalam rangka penggalangan dana, panitia pencabutan ulang tahun Okumene Muslim AKBP Mamparapatan akan mengadakan Simponi Tasminoa pada hari Jumat 4 Oktober 2024 pukul 19 WIB. Acara ini akan digerakkan oleh artis ibu kota antara lain Victor Tabara, Radhi Simbolon, dan Norman Mani. Ketahuan kepada jemaat untuk berpartisipasi dan mendukung acara tersebut yang melakukan pembelian tiket ada harga kategori tiket yaitu A. Platinum 500 tersedia 3 tiket, B. Gold 1 juta tersedia 10 tiket, C. Silver 280.000 tersedia 30 tiket. Untuk reservasi dapat menghubungi suara seseorang 2 John orang 200 orang yang bergolong langsung berkotak dari sebuah sebuah riset pelayanan nomor telepon terlambung dalam waktu 18. Kompen pelayanan Pilkada. Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2024 pukul 10 WIB bertempat yang Pertimbangan akan dilaksanakan kompen pelayanan Pilkada. Tuan dan Nyonya semua pelaksana kompen itu AKBP Pertimbangan. Maka dari tiba-tiba akan berangkat dari Soka
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan secara khusus ada dua keluarga yang membawa anak untuk dibaptis pada pagi hari ini. Kita tentu dalam sukacita, sebab topik minggu kita mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia baru di dalam Kristus, hidup baru dalam Kristus. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar pemahaman kita tentang bagaimana memelihara hidup baru dalam Kristus adalah dari Efesus pasal 4 di ayat 25 sampai ayat 32. Saya akan baca untuk kita. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Dan janganlah kamu menggunakan roh kudus Allah yang telah memekaikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua mudah memahami atau mengenal mana dia barang asli dan mana yang tidak asli, atau barang yang berkualitas dengan barang yang tidak berkualitas. Pasti dalam kehidupan kita sehari-hari itu mudah, atau setidaknya kita akan berupaya. Pertama-tama tentu kita bisa dicerahkan agar hati-hati belanja barang-barang tertentu dengan memperhatikan mereknya. Merek apa kira-kira yang bagus, yang berkualitas sekarang ini, agar tentu tidak membeli atau mendapat barang yang palsu atau kualitas yang sangat rendah. Ada yang harus diperhatikan, misalnya tempatnya di mana lokasinya, ya sedemikian. Sekarang kita juga sudah disuguhi ada label tertentu, ada serial number, ya, supaya kita bisa tahu, oh ini berkualitas, ini baik untuk dipakai, ya, atau untuk kalau jenis makanan untuk dikonsumsi. Periksa kualitas. Bahkan sekarang kita bisa memeriksa data produk
dan jenis bahan kandungan suatu produk tertentu. Saudaraku, hal seperti itu perlu untuk kehidupan keseharian kita. Untuk apa? Membunyi etikanya, mengikuti budayanya yang dulu. Ya, ada orang yang seperti itu, budayanya juga mempengaruhi kebiasaannya sehari-hari. Tapi di dalamnya ada orang Kristen, dan Kristen itu pun setidaknya ada dua macam. Yang pertama adalah mereka yang berlatar belakang Yahudi, perantau. Yang kedua adalah orang-orang yang tadi beraneka itu tapi sekarang masuk menjadi Kristen. Ya, itu latar belakang yang pertama. Tapi yang kedua, saya yakin Bapak Ibu Saudara, karena kita sekarang ini mudah saja memahami satu daerah kalau kita misalnya ya klik saja di Google kota Efesus. Yang menonjol dari sejarah lamanya apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, di sana ada kuil penyembahan kepada Dewi Kesuburan. Praktik mereka adalah praktik yang tidak kita sukai tentunya. Kebebasan melakukan hubungan laki perempuan tanpa ikatan tertentu sebebas-bebasnya, dan itu merupakan bagian dari penyembahan di kuil tersebut, sehingga kota Efesus moralnya sangat rendah, saudara-saudara. Tapi disitulah orang-orang Kristen yang baru tadi berada, saudara-saudaraku. Lalu sekarang bagaimana membedakan orang Kristen, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, orang yang tidak asal manusia baru lagi, yang tidak sama dengan tadi latar belakang yang kita sebutkan itu. Tapi kamu adalah orang yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Yesus. Kamu ini bukan lagi orang seperti mereka. Mereka itu adalah manusia lama, tapi kita sudah menjadi manusia baru. Baru itu ditentukan oleh keberadaannya di dalam Yesus, atau bagaimana dia mengimani, melakoni kehidupan seperti Kristus. Saudaraku, untuk memperhatikan, untuk memahami, dan tadi kalau kita awali untuk membedakan mana yang asli, tulen dengan yang tidak asli. Sekarang kita ganti katanya, kata itu membedakan manusia baru dengan manusia lama. Dan itu tentunya jangan melihat orang lain lebih utama, tapi itu memperhatikan
memperhatikan diri kita masing-masing yang pertama. Saudara-saudaraku, hakikat kekristenan adalah bersekutu atau koinonia. Kristen yang berkata dia tidak mau bersekutu, tidak mau bergabung, tidak mau bersama-sama dengan orang-orang Kristen yang beriman, itu tidak benar kekristenannya. Dan itu salah satu musuh di tengah dunia sekarang, di dunia modern, karena ada kecenderungan orang mau hidup individualistis. Dan rasa individualisme itu sekarang sepertinya makin hebat, Bapak Ibu Saudara. Aku aja udah cukup, aku udah mengurung diri dia di tempat tertentu, wah ini sudah terbutuhi semuanya. Dia tidak membuka pintu untuk persahabatan, dia tidak membuka diri untuk persekutuan. Itu tidak benar kekristenannya, saudara-saudara. Sebab Tuhan kita mengatakan bahwa orang-orang yang percaya itu adalah persekutuan orang percaya. Itulah hakikat gereja yang telah dia selamatkan, yang dia panggil, dipersekutukan oleh Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita memahami seperti itu, ya berarti benar apa nanti di tengah-tengah kehidupan ini kita harus menunjukkan, menyatakan ciri-ciri dari kebaruan manusia baru kita masing-masing. Saudara-saudara, Kristen yang benar dan murni adalah Kristen yang bersekutu, yang tidak menutup diri seperti kepompong. Tahu ya kepompong Bapak Ibu Saudara? Ya, kepompong itu ya kalau bisa kita lihat tadinya ya dia sejenis ulat, lalu kemudian dia membuat dirinya tertutup sedemikian rupa bisa tergantung di tempat tertentu. Ya, dia tidak ada lagi kontak dengan makhluk lain di luar. Tapi sering dikatakan, tapi bermetamorfosislah. Metamorfosis, berubahlah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Kepompong menyeramkan, menakutkan, tapi kupu-kupu wah indah dan dinamis, bergerak sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang kedua yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan bahwa hidup Kristen yang menjadi manusia baru itu berarti dia berubah dari dirinya sendiri tadi yang seperti kepompong, tapi dia sekarang ya menjadi manusia yang dinamis, bergerak dan tentu indah. Ya, banyak ya yang mengkoleksi kupu-kupu, ya bukan hanya karena ya warnanya, tapi ada juga bentuk-bentuknya yang sangat unik. Dan seringkali kita bermain dengan kupu-kupu kalau ada di taman mau nangkapnya. Karena apa? Tertarik, saudara-saudaraku. Itulah gambaran tentunya ketika kita mau berubah menjadi manusia baru. Kita akan disenangi, kita akan digandrungi, kita akan dicari. Bahkan ya sampai mengadopsi, saya pengen seperti itu. Ya, dan itulah memang misi daripada manusia baru itu di tengah-tengah kehidupan kita. Itu maksud Rasul Paulus juga. Hai orang Kristen yang ada di kota yang kotor. Hai orang Kristen yang berada di tengah-tengah masyarakat yang beraneka dan ada banyak yang tidak benar, tapi kita harus benar di dalamnya, menyatakan bagaimana seperti karakter Kristus. Karena itu, setidaknya ada 5 catatan penting dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang perlu kita camkan, yang perlu kita lakukan. Saudaraku, saya akan baca kembali ayat 25.
Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buanglah dusta, berkatalah benar seorang dengan yang lain. Tapi catatannya kembali, karena kita adalah sesama anggota. Itu persekutuan yang tadi. Buanglah dusta, kenakan kebenaran. Dusta berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Berbohong berbahaya, saudara-saudara. Berdusta atau berbahaya berarti berdusta atau berbohong berarti meniadakan kebenaran, ya, atau membelokkan kebenaran. Tapi yang paling berbahaya, Bapak Ibu Saudara, oleh firman ini diberitahu kepada kita, ketika berdusta, berbohong, itu membuka, ya, pintu juga kepada iblis. Sebab yang membelokkan kebenaran pertama sekali adalah iblis dalam kehidupan manusia atau kehidupan di dunia ini. Karena itu ketika ada berbohong berarti di sampingnya ada iblis. Hati-hati, saudara-saudaraku. Ketika berbohong, iblis ada, lalu iblis ini juga akan mengembangkan lagi, sehingga kebohongan sering kali Bapak Ibu beranak pinak. Karena iblis mengajari seperti ini buat, ya, supaya tidak ketahuan katanya. Nah, kalau ini begini lagi buat. Beranak pinak biasanya kebohongan, dusta sedemikian, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingatlah, bagus sekali ungkapan filosofi orang Batak. Dan ini perlu kita camkan, dan ini saya pikir sebagai terang Injil bisa kita pakai sebagai pedoman untuk tidak berbohong. Apa katanya dalam filosofi orang Batak? Jepek do pak ni gabus. Yang mudah-mudah harus diterjemahkan juga ini, ya, maaf. Tapi sengaja saya pakai bahasa Bataknya supaya kita ingat. Jepek do pak ni gabus, katanya kaki kebohongan itu sangat pendek. Sangat pendek, tapi saya baca dalam satu penjelasan, ya, dikatakan seperti ini. Kaki kebohongan pastilah pendek, artinya kemanapun orang yang suka berbohong melangkah, dengan cara-cara apapun dia menyembunyikan kebohongannya, satu saat pasti ketahuan. Dia pasti dapat dikejar karena kaki kebohongannya. Alih-alih, ya, kata Jepek do pak ni gabus, makna sehebat apapun seseorang menutupi kebohongannya, cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Saudaraku, ini juga tentu emosi kita sekarang ini hampir sama dengan tayangan-tayangan di televisi. 2016 kejadian. Tapi kata tidak tahu sekarang siapa yang berbohong dan kebohongan apa, ya, muncul yang ditayangkan sekarang ini. Artinya kalau dari hitungan waktu kan sudah agak lama, ya. Itulah salah satu contoh. Kita belum tahu memang, tapi suatu proses sedemikian rupa. Itu untuk umum kita lihat. Lalu sekarang kan kita katakan tadi untuk diri kita. Apakah ada kebohongan yang kita simpan sekarang? Buanglah itu. Kebiasaan berbohong pun buanglah.
Tetapi biasakanlah berkata yang benar. Walaupun mungkin ketika kita berkata benar kadang-kadang kita enggak kebagian sesuatu. Bisa saja. Tapi dengan cara berbohong mungkin dia akan memperoleh sesuatu. Jadilah orang yang melakukan yang benar dan mengatakan yang benar. Hal yang kedua, ubah. Pemarah berekor, bahkan berekor-ekor, menjadi pemarah tidak berdosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu kudus kita mengatakan bahwa kita tidak boleh marah. Marah itu adalah manusiawi. Tuhan Yesus juga pernah marah, saudara-saudaraku. Ya, pernah mengobrak-abrik meja yang ada di pintu, di pintu sana ya, pintu utama kira-kira ya, karena sudah disalahgunakan bait Allah. Di situ terjadi penukaran uang, tapi bukan penukaran yang biasa lagi, penukaran uang yang sudah memeras, ya, atau mengambil keuntungan. Itu makanya waktu itu Tuhan marah. Tapi kalau marah, nah ini yang perlu Bapak Ibu Saudara kita perhatikan. Marahlah pada waktu yang tepat, ya, dengan alasan yang tepat, dan selalu kemarahan itu harus mau mengajak supaya berubah kepada yang baik. Guru kalau tidak marah kepada murid yang melakukan yang tidak benar, itu tidak benar gurunya. Orang tua juga seperti itu. Kita sesama teman pun, dalam hubungan kerja pun ada marah. Tapi marahlah dengan tujuan supaya ada perubahan. Bukan berarti marah untuk mengecam dan menjatuhkan dan bahkan mungkin sampai mengenyahkan. Bukan. Marah itu, emosi yang ada pada diri orang Kristen itu adalah mengungkapkan sesuatu yang perlu diperbaiki. Mengungkapkan bahwa dia ada yang tidak benar, tapi sekarang buat yang benar. Sedemikian Bapak Ibu Saudara. Dan satu kunci yang sangat menarik di sini. Ketika saya mengatakan tadi marah tidak berekor-ekor. Kalau marah ya cukup marah di situ, selesai, jangan lagi dipendam, jangan berekor lagi. Bapak Ibu Saudara, acap kali kalau kita sudah marah tapi tidak terselesaikan, ada di situ yang terpendam, itu nanti akan menggunung, mengkristal sering kita sebut. Lalu pada suatu waktu, ya bukan kemarahan biasa lagi, ya karena sudah ada di sini suatu gunung pecah, lalu akan membuat semuanya kacau, saudaraku. Oleh karena itulah, marah tidak boleh marah berekor-ekor, marah yang terpendam atau disimpan-simpan, tetapi segera selesaikan. Jangan berpikir kalau ada dikatakan di situ sebelum matahari terbenam, ya, matahari terbenam jam berapa ya Bapak Ibu Saudara? Pukul berapa matahari terbenam? 18 gitu ya kalau di kita ini. Ya kalau di negara lain bisa saja ya lebih dari pukul 18 baru matahari terbenam. Oke, kita pahami juga bersama kita dengan mereka ukuran adalah matahari. Tapi coba Bapak Ibu Saudara, kalau saya marah pukul 19, berarti saya bisa katakan ya sampai besok pukul 18 baru terbenam kan? Iya, tapi bukan itu yang dimaksud dengan kata sebelum matahari terbenam. Yang dimaksud adalah segeralah selesaikan. Jangan tunggu-tunggu. Itu maksud firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi jangan sempat dipendam. Ketika sempat dipendam, kembali iblis juga akan mengutak-ngatik nanti.
Sebab katanya itu merupakan pintu bagi iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, maaf. Mungkin ini kita bisa dulu pahami ya. Kalau ada marah, lalu kita biarkan. Oke, ada selang waktu sedemikian rupa, akan ada pikiran. Apa yang akan kulakukan ya? Oh, lakukanlah ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, di situ ada iblis dekat. Nanti iblis akan ya membuat saudara juga bingung, tapi bukan hanya bingung, bisa melakukan yang fatal. Saudaraku, ubah ya dari sifat mencuri menjadi pekerja yang baik. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Ya, jadi harus bergerak dari dirinya sedemikian rupa. Tentu pencuri sudah kita tahu Bapak Ibu Saudara, ya mencuri berarti mengambil yang bukan seharusnya untuk dia, bukan miliknya. Dan kebiasaan ini adalah mental buruk dan tentu juga tujuan hidupnya adalah tujuan yang pendek. Ya, tidak jauh pikiran seperti itu. Ini harus kita hentikan kalau ada. Tapi saya yakin tidak ada. Tapi kalau ada, katanya tinggalkan itu, sekarang kamu bekerja. Dan dengan bekerja itu kamu akan berubah nanti menjadi pemberi kepada orang lain. Yang tadinya mengambil dari orang lain, lalu memberikan kepada, mengambil dari orang lain tadinya untuk dirinya, tapi sekarang dia bekerja, dia akan memberikan kepada orang lain. Itulah tadi metamorfosis itu juga ya, mengubah dari satu bentuk tadi yang lama menjadi bentuk yang baru. Saudaraku, masih ada yang berikut, ubah kata-kata kotor menjadi kata yang membangun. Ada satu golongan masyarakat ya, suku, sebenarnya bukan suku ya, tapi ini aliran kepercayaan Quaker di Amerika. Katanya begini, kalau anak-anaknya mengucapkan kata kotor, terus dibawa itu ke kamar mandi, lalu ditaruh sabun sedemikian rupa di mulutnya, lalu dibersihkan, lalu dikatakan supaya mulutmu bersih. Itu kebiasaan. Akhirnya mereka terbiasa. Kalau ada yang kotor tadi dibersihkan, pribadi mereka juga seperti itu. Konon. Tapi ini bisa kita perhatikan, Amerika acap kali kita lihat untuk menteri keuangannya diambil dari golongan Quaker ini. Saudaraku, apa yang kita harapkan atau yang kita maksud dengan ini? Kebiasaan orang yang mengatakan kata-kata kotor, kata-kata yang merusak, kata-kata yang tidak pantas, tentu kuping kita sendiri pun tidak enak mendengarnya. Tapi sekarang ubahlah ya menjadi yang membangun, yang membuat bersemangat orang lain. Saudaraku, membuat orang bersemangat ini yang mungkin juga kita ya perlu ditingkatkan, dikembangkan. Kalau saya melihat ya seseorang berpenampilan seperti ini, yang saya sering lihat kejelekannya. Tapi kebalikannya, kalau saya sedikit yang agak bagus, itu yang saya tonjolkan. Pernah ya dibuat dalam satu kelompok untuk melihat foto. Foto itu foto bersama. Ada dia, ada yang lain. Dikasih sedemikian rupa. Lalu ketika ditanya, foto siapa yang kamu lihat? Pertama, fotoku katanya. Lalu setelah kamu lihat, sekarang apa yang kamu lakukan? Membandingkan dengan orang lain. Oke, setelah kamu bandingkan, apa yang kamu lakukan dalam pembandingan itu? Jujur, kebaikan dia yang dia lihat, yang jelek dilihat dari foto teman-temannya.
Saudaraku, ini bisa kita buat menjadi tes untuk diri kita juga. Tapi dari tes itu mau mengembangkan kita supaya kita menghargai, membuat orang berharga, membuat orang bersemangat di tengah-tengah kehidupan ini. Terakhir, Bapak Ibu Saudara, tidak mendukakan Roh Kudus. Saya terenyuh mendengar satu penjelasan konteks Indonesia. Dikatakan kata duka sering kita pakai adalah ketika ada kemalangan, merupakan simpati, turut berduka. Berarti ada yang hilang dari persekutuannya atau orang dekatnya. Kalau dipakai di sini mendukakan Roh Kudus, itu berarti ada orang yang meninggalkan persekutuan itu. Meninggalkan persekutuan itu sangat mendukakan Roh Kudus. Meninggalkan persekutuan itu berarti dia tidak lagi aktif, dia tidak lagi mau memuji Tuhan, dalam persekutuannya pun tidak. Dan itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara karena memang dari dirinya sendiri, ya, dengan kehidupan yang kotor tadi. Tapi bisa juga oleh temannya yang sedemikian rupa mempengaruhinya, lalu dia juga menjadi terikut kotor, lalu sangat mendukakan Roh Kudus. Mari kita perhatikan, saudaraku, jangan-jangan kita sekarang ini dalam proses mendukakan Roh Kudus. Itu bisa kita lihat dari karakter kita, kebiasaan kita. Tapi karena kita sudah menjadi manusia baru, kita harus membuat sukacita, kemuliaan, kekudusan yang tentu menyenangkan Tuhan dan Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima peneguhan sidi, formula berkat yang disampaikan kepada mereka yang menerima peneguhan sidi, demikian dikatakan, terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan yang baik. Dia, Tuhan kita, akan menyertai untuk melawan si jahat. Kalau kita benar-benar mau melawan si jahat, Tuhan akan menyertai kita. Dan ketika kita mau melakukan yang baik, orang yang sudah menerima peneguhan sidi, yang sudah dewasa imannya, akan dikuatkan oleh Tuhan. Jadilah Kristen dewasa, jadilah Kristen yang benar-benar manusia baru dalam Kristus. Dan saudara yang akan membawa anak dibaptis, kita bersyukur anak kita akan menjadi orang Kristen, manusia baru di dalam Kristus dan menjadi anggota kerajaan Allah. Kuatlah amang inang mendidik mereka, sebab amang dan inang yang menjamini iman mereka, amang dan inang yang berjanji untuk mendidik mereka sampai dewasa imannya nanti. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur kami telah menjadi manusia baru, manusia yang berbeda tentu dengan manusia biasa di dunia ini. Tuhan, kuatkan kami senantiasa untuk boleh memelihara kebaharuan kami, baik melalui sikap kami, tutur kata kami, dan terutama dalam persahabatan, persekutuan kami dengan orang-orang percaya. Teguhkan hati kami dengan Roh-Mu supaya benar-benar ya Tuhan bersama memuliakan-Mu. Teguhkan kami untuk saling membangun di tengah persekutuan. Ampuni kami jika ada selama ini Tuhan kelemahan, kekurangan kami yang mungkin membukakan diri atau memberi kesempatan kepada iblis. Ya Tuhan, sebagaimana juga Engkau berkata bahwa Engkau akan menyertai kami melawan si jahat. Ya Tuhan, gerakkan hati kami senantiasa melawan iblis,
melawan si jahat. Kuatkan, teguhkan kami melakukan yang baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami dan mungkin juga tidak bisa nanti di ibadah siang. Berkati sertai mereka ya Tuhan dalam kegiatan mereka. Juga kami berdoa untuk program kerja di tengah jemaat-Mu. Ya Tuhan, kuatkan kami berpartisipasi semuanya. Berkati melalui itu kami juga penuh sukacita. Dan semua pekerjaan kami pun, pekerjaan rutin kami seminggu ke depan ini, ya Tuhan, kuatkan kami melakukannya, dan di dalamnya juga kami memuliakan nama Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami mau doakan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, ada 22 orang. Berkatilah mereka Tuhan dalam sukacita pertambahan hitungan tahun, teguh tetap setia kepada Tuhan dan senantiasa sebagaimana seruan pada hari ini, supaya tetap menyatakan kebaharuan manusia. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan warga jemaat yang sakit, Amang Natades Manik dan Pesta Robert Siahaan yang lama dirawat di rumah, Inang Nyonya Silaban Boru Raja Gugu, Clarissa Andina Sintia Huta Julu dirawat di rumah sakit. Tuhan, biarlah atas kasih-Mu mereka tetap ya Tuhan teguh hati, dan atas berkat-Mu memberkati obat, dampingan medis, demikian juga orang-orang yang mengasihi, melaluinya mereka memperoleh kesembuhan. Tuhan, kami juga mendoakan saudara kami yang menjadi anggota jemaat yang baru, keluarga Divino Sitorus Lisdawati Simanukalit. Berkatilah mereka bersama dengan kami ya Tuhan, menjadi warga jemaat yang benar-benar teguh kuat dalam iman menghadapi kehidupan. Kami doakan saudara kami Albert Mangaraja Tua Parulian Samosir dengan Claudia Cindy Angelika Wuru Tauruk yang akan menikah pada tanggal 24 Agustus nanti. Dalam persiapan mereka, Engkau senantiasa meneguhkan hati mereka, dan di saat pemberkatan nikah pun Tuhan senantiasa memelihara. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan doa kami ke tangan-Mu, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau. Amin. Marilah kita memuji Tuhan seraya kita memberikan persembahan kita. Kasih setia tiada
Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti sakramen baptisan kudus. Kita bernyanyi, "Ya Yesus, terima kami." Di saat kita nanti menyanyi, keluarga yang akan membawa anak baptis berdiri di tempat. Ya Yesus, terima kami yang datang padamu, membawa anak kami, mohon baptisanmu. Isi kami Tuhan, tuliskan namanya di kitab kehidupan di surga yang bangga. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Dipersilahkan berempat. Aku percaya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawabnya. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah?
Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Satu keluarga datang dan menyusul nanti. Ya. Ini Elea namanya? Oke. Elea Fania Cinta Borusianturi, kubaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau ketika engkau masuk dalam kerajaannya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Katelia Rebeka. Emang Katelia Rebeka. Katelia Rebeka Silitonga, aku baptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau ketika engkau masuk dalam kerajaannya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Orang tua yang membawa anak baptis tetap berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Karena pembaptisanmu, ku jahat serta dosa jauh dari hatiku. Siapa yang mengenal yang terindah dan berharga selain hidup bahagia sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukan
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, yang dibaptis. Ku